Anak-anak Fitri Raga Ani tersayang, bagaimana harimu? Ayo semangat, demi masa depan, demi kehidupan lebih baik. Saya bawa kabar gembira untuk kalian semua. Mulai pagi ini, ada waktu seperempat jam bebas kerja. Bagaimana? Senang? Sebagai gantinya, kalian akan olahraga bersama, biar lebih sehat, lebih akrab, dan lebih giat bekerja. Kayaknya bakal naik 20%, bener nggak Bu? Ini kayaknya sudah naik. Kalau tidak lebih tebal amplopnya, kau belilah sepatu kilap itu. Ibu Mimi. Terima kasih. Bu, samain ya tanda tangannya Bu. Sampingnya aja Bu. Ini benar kok tanda tangan saya. Dari belakang kamu mirip sekali sama Vina, sampai merinding aku. Apa kabar? Sudah lama ya nggak main sini. Selamat ya, kamu sudah lulus dengan pendidikan terbaik. Senang sekali ibumu waktu itu. Itu bukan saya, itu Ida adik saya. Ibu kamu pegawai teladan di pabrik ini. Dia suka lembur, contoh yang baik untuk pegawai yang lain. Dia, Bu. Ibu saya kenapa bunuh diri ya?
harimu. Saya tahu betapa semangatnya kalian bekerja siang dan malam. Semua kalian lakukan demi masa depan yang lebih baik. Hari ini saya ingin memberi kabar gembira kembali. Untuk kerja keras kalian, upah lembur akan ditambah 20% gaji. Ditambah sistem bintang terus dilanjutkan. Sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Kapan kamu terakhir bicara dengan ibumu? Beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Bunuh diri itu merupakan solusi untuk orang yang sudah tidak punya jalan keluar dari permasalahannya. Setahu saya kalau udah kerja ya masalah terbesarnya di kerjaan. Kata Bu Sri, ibu saya setiap hari lembur di pabrik ini. Kok bisa begitu? Ibu kamu lembur karena mencari uang tambahan untuk bayar hutangnya di pabrik. Hutang? Dia selalu bilang untuk keperluan keluarga. Asumsi saya, keluarga itu ya kamu, tak? Kalau benar semua uang ini dikirim ke saya udah selesai semua masalah saya. Udah pasti dihabisin sama anak aneh itu. Oke. Sekarang jadinya gimana? Hutang ibu kamu belum lunas, jadi harus ada yang melunasi. Saya nggak punya uang sebanyak itu, Bu. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Halo? Halo, gimana mbak? Ini kucingmu diapain ya enaknya? Kucing. Saya nggak punya kucing. Kucing tangga kali itu. Jangan bohong kamu mbak. Gimana kalau kucingmu jadi sate? Mau? Jangan apa-apain jeruk. Awas ya apa-apain jeruk. Lah iya makanya bayaran utangnya mbak. Dan cuk. Bulan depan ya. Goblok. Bulan kemarin ngomongmu ya gitu. Bang, ini saya baru sampai. Ibu saya baru dikubur. Saya nggak akan kabur kok. Halo, Bang. Minggu, nenggang kucingmu dari sate beneran.
Kak Putri aja yang penasaran kenapa ibu mati. Ya kami juga lah. Kami? Si Bona juga di sini. Orang aneh, ibu nitipin anak setan itu ke lo ya? Kak, kayaknya Ida mau ngambil harian lagi deh di pabrik. Kan lumayan gajinya pas lembut. Siapa tahu bisa bantu-bantu bayar utangnya ibu. Ya kan? Nggak salah nih. Lulusan terbaik mau kerja di pabrik. Apa kata ibu kalau dia masih hidup? Pom. Kak Putri, kopinya Bona. Biarin aja lah, ntar juga tumbuh lagi. Hah? Kak, tanda tangan dong. Minimal kan kita semua bisa dapat duit. Kak Putri juga lagi BU kan? Tidak yakin ibu nyiapin ini buat kita bertiga. Anak sama ibu sama-sama aneh. Lo pasti disuruh Bona buat klaim asuransi kan? Adik bukan, anak setan. Mending lo urus hidup lo sendiri. Ini Pak salahnya. Oke. Tolong kasih dia cek. Mau cekin ya? Ya. Oke, tunggu sebentar ya Kak. Pak, nggak bisa Pak, gagal katanya. Bentar. Ini bukan. Silakan, coba lagi. Ini peralatannya, ini baju seragamnya. Bisa langsung naik ke atas ya. Dari sini ya? Ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Bagaimana harimu? Saya hanya ingin mengingatkan bahwa tak ada yang membuat kita merasa hidup selain rasa untuk berjuang. Bayangkan jika hidup santai-santai saja. Muhammad Ali pernah bilang, jangan menyerah, menderita sekarang dan hidup sebagai pemenang. Selamat untuk Mimi dan Abbas yang memperoleh 5 bintang. Setiap bintang merupakan lambang kerja keras dan tetes keringat. Setiap bintang memberi kita lebih banyak kemakmuran. Makasih Bu. Ngapain lo? Lo jadi kerja di sini? Iya, tapi nggak mulai hari ini.
Makasih teman-teman, tapi nggak perlu repot, saya kan juga gajian. Terimalah Putri, ini kami kumpulkan dengan tulus untuk kamu. Ayolah Put, terima aja. Kemarin waktu bakal gue sakit, gue juga terima kok. Anggap saja ini juga untuk ibu kamu, Putri. Bekerjalah keras, ingatmu yang diperas, loyalitas adalah kunci, jayalah naga abadi. Ini baju? Nenek. Dirasain, kalian pasti capek. Tapi kalau pakai makeup dikit, kan kelihatannya jadi cantik, jadi seger. Putri, semoga kita dikaruniai kesehatan dan kekuatan selalu. Semoga kita semua bisa membantu sekuatnya untuk raga abadi pabrik kita yang tercinta. Sekecil apapun kerjaan kita adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Ibu Mariati yang telah memelihara kita. Semoga kami bisa ikut serta dalam perjuangan ini demi masa depan yang lebih baik. Sebenarnya pabrik ini urusannya apa sih sama masa depan? Masa depan yang kayak apa yang perlu diperjuangkan? Udah, nggak usah berisik. Mau demi masa depan kayak, demi bayar utang kayak, berjuang is good, you know. Saya habis utang kelar, gue mau liburan, gue mau ke Papua naik pelni, gue mau makan ikan yang banyak. Udah. Ida. Ida lihat ibu dikejar-kejar setan. Berarti ibu nggak bunuh diri. Apaan sih? Sini. Sekarang ya. Bang, itu Tohar kan namanya? Udah 4 malam nggak tidur, kagak mau disuruh pulang ke rumah. 4 malam? Bakal kesurupan nggak menurut lo? Mungkin,
Paling nanti diajak ngobrol sama Bu Mariati, baru tuh bisa waras lagi. Bos. Iya Bu Bos. Kalau ada yang kesurupan, dibawa ke ruangannya dia. Diajak ngobrol aja, dijampi-jampi, diusap-usap. Gak tau deh, biasanya sih sembuh. Ya. Ya gara-gara lu. Apa sih? Ida yakin Mona bakalan baik-baik saja. Tapi sekarang udah sebulan loh nggak ada kabar. Kalau ibu masih hidup ya, pasti sekarang kita lagi repot nih. Nyari Bona kesana kemari. Yang ada kuping kita juga copot jauh sama ibu. Gue gak bakal lupa sih. Dia pernah nusuk-nusuk protes sendiri buat takut-takutin kita. Buat nipu. Bu. Udah lah Put, biarin aja. Justru anaknya mau kawin. Yaudah nih lo lanjut ya. Ida cuma pengen tahu kejadian kayak ibu itu bukan yang pertama kali. Terus penjelasan dari pabrik pasti cuma karena bunuh diri atau enggak kecelakaan kerja. Ida yakin ada yang nggak beres di pabrik ini. Yang gak beres sih ibu kita. Tahu di Taiwan bilang nyari duit. Taunya apa? Pulang-pulang malah dikejar utang. Terus Bona muncul, dia bilang ke orang-orang itu anaknya. Anak dari mana sih ke bapaknya? Jangan-jangan ibu juga ngutang ke pabrik tuh buat ngurusin si Bona. Mentang-mentang anak paling tua. Terus dia mentok gara-gara utang bunuh diri. Gue juga yang disuruh bayarin sekarang. Kak Putri, ibu itu nggak bunuh diri tapi dibunuh. Dibunuh setan. Ya tolonglah, gue udah pusing nih. Putri kenapa nggak pernah percaya Ida sih? Terus sekarang kalau emang tuh pabrik isinya setan yang bunuh-bunuhin orang, kenapa nggak semua orang keluar aja sih? Ya karena nggak semua orang punya pilihan, Kak.
Sama kayak kita, sama kayak ibu. Bona, Kak, dari tadi di sini. maaf. Nyari asuransi dokumen. Dikejar-kejar, capek, debt kolektor. Tanda tangan minta asuransi mau duit cair. Bona kemana aja sih? Itu kuping baru tumbuh. Asuransi dapat duit, bayar utang, capek, debt kolektor. Bona kuping dicopot, tangan patah, hampir berantem. Asuransi mau dapat duit. Ngomong belepotan. Bona emang gak pernah pinter. Orang pinter Bona. Emang. Asuransi harus dapat duit. Tanda tangan. Kak Putri ya, tanda tangan. Kak, kuping dicopot, bayar utang Kak. Kak Putri, utang bayar tuh. Kak Putri. Lo sadar gak sih? Lo tuh beda sama gue, sama Ida. Lo enak jari lo buntung bisa tumbuh lagi. Kak Putri, peninggalan dari ibu kan asuransi itu. Oh, lo kayak ibu, nganggap dia tuh suci, macam nabi. Nabi palsu, tukang tipu. Ibu, nemu Bona, tong sampah. Ibu rawat Bona, bayar panti. Ibu tak baik. Aku mati. Nah sedih. Ngapa-ngapa kepalanya aja sekalian.
Bang, cetakan lo bang. Bang, antum mending istirahat deh bang. Ayo gerak, kalau berani. Kaput. Kak, kasihan badannya udah berceceran, pakai dijahit anjing lagi. Tanda tangan ya. Kulitnya udah bagus, tapi ini jarinya kurang proporsional. Kamu siapa? Ida, adanya Kak Putri. Oh kamu, ibumu sering cerita tentang kamu. Kamu butuh uang. Korban tampak kurang tidur lalu kesurupan. Pabrik ini pernah dilanda kesurupan massal. Ada seorang pekerja yang pernah motong telapak kakinya sendiri, terus memicu kesurupan berantai. Tapi ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap harus kerja dan harus lembur. Bahkan mereka bangga kalau bisa sampai berkorban demi pabrik. Anak-anak Fitri Raga Bani tersayang, bagaimana harimu? Saudara kita Pusri, teman seperjuangan dalam suka dan duka, puji syukur saat ini sudah sehat dan pulih kembali.
Semoga ini menjadi Si Tohar belum tidur loh dia. Gila, lembur terus. dan saling memperhatikan bahwa hidup haruslah seimbang, bekerja dan beristirahat, naik dan turun, terjaga dan tidur, sayangi diri kalian, sebab dengan cara itu kalian menyayangi pekerjaan. Bola mata buatan kamu bagus. Bola mata saya juga bagus kan. Tuhan, kamu nggak boleh gitu. Kamu nggak butuh itu, ngerti? Samar-samar. Makin capeknya, boleh tutup kita. Bisik-bisik. Jangan bola mata gue jadi. Bocor aja di situ mata gue. Lalu gimana sih? Cuma gatal anjir. Itu jari-jari gatal. Persis sama kayak lo. Gue lihat sosok hitam. Dia komentar, kaki lo busuk. Kesel gue. Gue masukin aja ke mesin pemotong. Kesel sih gue. Tapi untung gue masih bisa kerja. Ya, namanya juga kerja. Mana yang nggak ada risikonya, ya kan? Semoga saya bisa membantu kalian semuanya. Demi kemajuan dan kelancaran pabrik, mata kalian, kaki kalian akan kembali seperti semula. Bu Ajeng. Bu sadar bu. Biarin aja. Mungkin ini cara dia melepas lelah. Menari-menari aja, nggak usah ngomong. Bu Ajeng istirahat. Berhenti yuk. Kalau menari, boleh. Tapi besok ya. Oh, gitu ya. Lah iya. Tapi kalau sudah kayak gitu memang kayak nggak sadar. Itu kayak dimasukin hantu. Nggak tahu juga. Seperti ada yang menggerakkan tubuh kita aja. Ya intinya manusia kalau udah capek kan suka nggak bisa kontrol. Wajar itu.
Gak mau balik bareng. Enggak, gue mau lembur. Demi masa depan yang lebih baik, uang lembur yang lebih banyak, supaya punya sepatu lebih cakep yang seumur-umur gak pernah gue punya. Lo lupa kejadian Tohar sama Bu Sri? Gue bakal aman. Selamat pagi saudara-saudari yang tercinta. Di pagi yang ceria ini, saya akan mengumumkan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kembalinya Bu Sri di tengah-tengah kita, karena Bu Sri sudah dinyatakan sembuh dan akan bergabung lagi dengan kita semua. Terima kasih Bu Mariati. Maafkan kelalaian saya. Semoga saya tidak terlalu merepotkan dan menghambat cita-cita kita semua. Selamat datang Bu Sri. Saya juga senang sekali selama saya pergi, Mbak Putri tetap bisa menjaga kinerja pabrik ini. Hai teman-teman semua, kita beri semangat kepada Mbak Putri. Terima kasih Bu Mariati. Ayo. Putri. Bu Sri? Bu? Oh, kok bisa? Warnanya agak beda sedikit tapi gak apa-apa, masih halus. Bos Mariati, rumahnya mantap. Jadi telinganya Bu Sri, telinganya Bona. Bu Mariati ngambil telinganya Bona. Orang-orang nggak akan celaka kalau mereka nggak kesurupan. Mereka nggak akan kesurupan kalau mereka nggak kurang tidur. Di sini ada setan kan, Bu? Setan. Mereka kecapean dan kurang tidur. Polisi udah kesini. CCTV di mana-mana. Orang pinter juga udah kesini. Tidak ada setan di sini. Ya kan bisa dilarang untuk lembur. Saya udah melarang. Pabrik saya kunci jam 5 sore. Apa yang terjadi? Mereka duduk-duduk di depan pabrik sampai pagi tidak mau pulang. Karena Ibu tahu persis mereka itu butuh uang. Semua orang butuh uang kok, kalau tidak. Ya berarti mereka dimanfaatin. Dikasih uang biar bisa terus lembur. Udah deh Ibu ngaku aja. Ibu pelihara setan kan? Kalau mereka nggak mau lembur, tidur aja di rumah. Kalau mereka mati, mereka kesurupan, apa untungnya buat saya? Tidak ada setan di sini. Coba buktikan. Oke. Akan Ida buktiin. Ini tangan adik saya. Namanya Bona.
anjing. Lagi lu masih percaya aja orang nggak tidur bisa kesurupan. Semua tergantung masing-masing. Mental orang kan beda-beda. Ya gimana nggak percaya, Ruth? Kok udah berapa malam nggak tidur? 4 malam. Nih. Lu lihat bintang gua. Banyak kan? Gue baik-baik aja. Bang Sony, ngapain bang? Cuci muka bang. Tuh kelihatan capek, ngantuk. Bang lo bercanda kayak Ruki kan? Kamu pinjam tubuh mereka sebentar, tidak untuk selamanya, ngerti? Tapi Tidak ada tapi-tapi. Kamu mau aku pergi? Pergi dari dunia ini. Kalau aku pergi, kamu juga akan lenyap. Jangan khawatir. Kalau kamu mau, aku tahu tubuh siapa yang bisa kamu pakai. Pas banget Bu Mariati datang tadi. Bukti apa? Mariati sama setannya saling kenal. Ya, lo nggak mau kenapa? Enggak. Enggak ya? Lo nggak boleh ikut lembur. Ayo pulang. Pak Putri, Ida cuma pengen kesurupan. Cuma itu yang belum dikerjain. Ida mau lihat apa yang ibu lihat. Ya. Lo tolol apa goblok sih? Hah?
Lo mau nyongkel mata lo sendiri? Mau masuk tubuh pembakaran? Terus bunuh diri juga? Kak Putri, ibu nggak bunuh diri. Apaan nih? Koran tahun 1962. Korban tampak kurang tidur lalu kesurupan. Seorang ibu mengakhiri hidupnya di depan anaknya yang masih kecil. Ia membenturkan kepalanya ke meja berkali-kali sampai pecah. Lihat nama anak kecilnya di bawah foto. Mariati. Sayang, sini. Sayang. Ini apa? Ini mama kenapa sayang? Keluar? Axolotl menetap selamanya sebagai larva muda bercengkok abadi. Namun yang benar-benar membedakan makhluk luar biasa ini adalah kemampuannya beregenerasi. Dari anggota tubuh yang hilang dan ekor yang terputus hingga organ yang rusak, bahkan sebagian mata dan otaknya, Axolotl dapat membangun kembali dirinya sendiri dengan ketelitian yang nyaris ajaib. Selama berabad-abad, para ilmuwan telah mempelajari amfibiotik ini dengan harapan dapat mengungkap rahasia kekuatan regeneratifnya. Sekarang, seiring Anak-anak PT Raga Abadi tersayang, bagaimana harimu? Untung tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak. Malam ini ada kabar yang tak menyenangkan. Saudara kita, teman seperjuangan dalam suka dan duka, mengalami kecelakaan hingga terluka karena ia merasa melihat kelebihan sosok bayangan. Kembali saya mohon untuk menjaga diri, istirahat yang cukup, jangan kurang tidur. Kita perlu menjaga keamanan, kesehatan tubuh kita sendiri, karena seperti yang kita tahu, seluruh organ kita Tidak. Una.
Kapan pulang? Gue ngerasa gak ngeliat apa-apa. Kosong. Seakan semua orang pergi dan tinggal gue sendiri di dunia ini. Sempat kepikiran pengen mati aja. Kak Putri gak sendirian kok. Kak Putri punya ide sama Bona. Bebas, aku ingin bebas. Lepas, lepas di langit yang luas. Dan menari, nari, aku ingin bebas. Sepatu lo baru. Keren. Tahu tuh gua mahal. Tahu-tahu aja. Nyenengin diri. Benar juga sih. Udah capek kerja, nggak tidur. Harusnya emang nyenengin diri. Kenapa? Jadi ingat ibu gue. Sering dipukulin bapak kalau pulang narik taksi nggak bawa duit. Gue pernah lihat dia pulang capek tidur, bapak marah-marah datang bawa ember isinya air, disiram aja gitu. Sorry Rod, gue nggak tahu. Gak apa-apa, gue yang sorry. Gue jadi harus dengar cerita-cerita gini. Ya cerita aja Rod, kalau ada yang mau diceritain. Sekarang sih ibu udah gak narik taksi,
gue suruh dia berhenti di rumah aja. Nah, sekarang gue udah punya duit, lumayan, sebagian buat ibu. Jadi gue senang kerja di sini. Gitu ya. Seneng dengarnya. Rod, bentar ya. Ida. Ida. Dia ngapain? Ida. Makanan di sini enak ya. Di sini makanan selalu enak. Ibu bungkus ya. Bawa pulang untuk Putri. Dak, keluarin dia, Dak. Dak, keluarin dia. Kamu udah gak pakai mainannya. Bonekanya masih bagus. Sepatunya masih bagus. Buat ibu ya. Bawa pulang untuk Putri. Bawa pulang untuk Putri. Bawa pulang untuk Tahan dulu. Kayaknya kalian pulang aja deh. Enggak, kita bisa. Bisa apa? Kita bisa saling jaga. Kita nggak akan mati. Gue udah lihat. Kak Putri lihat setannya. Sekarang percaya Ida kan? Kalian bisa lihat setan itu. Mungkin kita bisa ngalahin dia. Usir dia. Bikin pabrik ini jadi lebih aman. Biar nggak ada lagi kejadian kayak ibu kalian, kayak Bu Sri, kayak yang lain-lain. Dan Bona. Apa? Mau apa lagi? Bebas, bebas, aku ingin bebas. Lepas-lepas di langit yang luas. Dan menari-nari, aku ingin bebas.
Pantas saya tahu. Tapi belum pernah dengar itu ada orang jatuh kok kakinya hilang. Dengar berita viral baru-baru ini, gara-gara cemburu orang bisa dimutilasi. Apalagi cuma jatuh dari atap. Zaman sekarang apapun bisa terjadi. Laporkan, sudah cek CCTV dan tidak ada orang di halaman. Hingga polisi datang. Bona sama kayak kita kok kak, sama-sama kangen ibu. Iya dah, gue tahu gue salah, gue nyesel. Gue cuma mikirin diri gue sendiri. Maafin gue ya dah. Maafin gue juga ya Bona. Ibu emang udah gak ada, tapi Bona kan masih ada. Kita hancurin setan rambut di pabrik itu. Bala pundak lutut kaki, lutut kaki. Bala pundak lutut kaki, lutut kaki. Bala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. La 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 la. Pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Siapa di sini di antara kalian yang juga pernah kesurupan? Tahu nggak siapa yang belum pernah? Bu Mariati. Cuma Bu Mariati yang belum pernah kesurupan. Kenapa cuma kita yang kesurupan? Mungkin ini saatnya kita bikin Bu Mariati merasakan apa yang kita rasakan. Siapa yang mau bantu? Gue mau. Saya juga mau. Saya, gue. Juga. Saya juga mau. Juga mau. Anak Hilda, apa yang kalian lakukan? Kami mau buat ibu tidak tidur berapa malam, biar ngerasain gimana rasanya. Abbas, security. Pak Abbas juga udah tahu kali, lupa jempolnya hilang 2 tahun lalu pas kesurupan. Semua orang di sini juga udah setuju kalau ibu itu ada hubungannya sama setan di pabrik ini. Kenapa? Enggak. Jujur aja deh Bu, Enggak. waktu kamu kecil, setan itu juga merasuki tubuh ibumu. Ibu kesurupan, lalu membenturkan kepalanya di meja sampai pecah. Ya kan? Ngawur.
Ibu pindah ke asrama Putri waktu Kamu gue pecat. Setan itu lalu dibawa ke sini. Dan sebentar lagi ibu akan merasakan bagaimana setan itu merasuki tubuhmu. Kamu akan merasakan masuk penjara. Penjara. Giliran gue jaga. Gue jangan sampai dia tidur ya, gimana pun caranya. Tapi kenapa belum ada tanda-tanda kesurupan ya? Pak, udah lo mending tidur juga deh. Masih lama. Butuh beberapa hari sampai Mariati kurang tidur. Terus kita lihat kalau dia kesurupan sendiri. Kak, Apa? kakinya Rudi udah ketemu belum sih? Kenapa emang? Woi, jangan tidur woi. Makanya jangan piara demit. Kabarmu. Bentar lagi bapaknya datang. Putih. Ibu, tolong. Ibu harus menghentikan ini semua. Mariati, udah jam berapa ini? Tidur di sana.
Aku temannya Bona. Bona adikku. Tanpa Mariati kamu bukan apa-apa. Kamu hanya karena dia. Kau udah bunuh ibunya, lo harus minta maaf. Tidak. Kok jam segini belum tidur sih? Bilang ngantuk, mah. Ya udah, mama temenin main yuk. Ayo, mah. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Jangan jahat, mah. Dia baik kok. Dia cuma mau main kok. Ibu, kamu mana? Bukan milikku. Lepasin Bona. Biarkan adikmu yang mengurusnya. Maksudnya? Aku sudah tua. Dia butuh teman baru. Kamu sengaja korbanin adik saya, iya? Udah gak mampu ngurus monster kamu. Lutut kaki, lutut kaki, kepala, lutut kaki, lutut kaki, kepala, lutut kaki, lutut kaki, kepala, lutut kaki. Aku mau punya tubuh sendiri.
Kamu boleh pinjam tubuhku, tapi sebentar. Keluar. Sekarang keluar. Sekarang tubuhmu milikku. Membapakan tubuhku. Apa yang kau lakukan? Ambillah tubuhku.